yang pertama dari usus besar yaitu kolon ascendens. Kolon ascendens berarti usus besar yang menanjak. Kolon ascendens merupakan bagian paling besar dari usus besar, terletak di dasar perut kanan bawah dan ujungnya berakhir di samping hati. Berbeda dengan sekum, kolon ascendens memiliki tugas lain yaitu menyerap air maupun nutrisi sebelumnya terlewatir oleh usus halus. Bagian selanjutnya yaitu kolon transversum. Pada kolon transversum, bakteri akan memecah sisa makanan atau fermentasi, menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa, lalu membentuk cairan sisa makanan menjadi tinja. Sisa makanan yang telah berubah menjadi tinja ini akan ditampung sementara di kolon descendens. Bagian selanjutnya adalah kolon descendens. Sesuai dengan namanya, kolon descendens berarti usus besar yang menurun. Setelah makanan melewati kolon transversum, maka akan diteruskan ke kolon descendens yang letaknya di sisi perut sebelah kiri. Kolon ini bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Bagian selanjutnya yaitu ileum. Ileum atau usus penyerapan, fungsinya adalah menyerap zat gizi yang tidak terserap dengan baik oleh duodenum maupun jejunum. Bagian ini memiliki panjang hingga 3 meter dan terhubung dengan sekum, yaitu bagian awal usus besar. Bagian selanjutnya adalah umbai cacing. Umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang umbai cacing. Appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis, infeksi rongga abdomen. Umbai cacing berfungsi sebagai tempat sel-sel darah putih berkembang. Kemudian ada bagian yang terakhir dari usus besar yaitu kolon sigmoid. Bagian terakhir adalah kolon sigmoid. Kolon sigmoid adalah bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum. Terletak di bawah kolon descendens, berbentuk seperti huruf S. Bila sudah waktunya, kolon sigmoid akan berkontraksi untuk menekan feses menuju rektum. Kontraksi inilah yang menimbulkan sakit perut yang mendorong Anda untuk segera buang air besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sektum atau usus buntu. Pada sektum terdapat benjolan kecil yang disebut appendix atau umbai cacing, yang berisi massa sel darah putih berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Tahu nggak sih penyebab usus buntu belum tentu karena makanan pedas loh. Fungsi usus buntu yaitu sebagai organ imunologi karena berisi kelenjar limfoid yang mengeluarkan hemoglobin. Appendix inilah yang menyebabkan perut bagian kanan bawah terasa seperti nyeri, bisa juga sampai mual, muntah, demam, perut kembung, dan susah buang angin. Penyebab usus buntu meradang sebagian besar karena ada sumbatan yang terjadi di usus buntu. Sumbatan ini bisa disebabkan oleh tinja yang keras. Jadi orang yang sering sembelit beresiko mengalami radang usus buntu. Penyumbatan bisa juga karena infeksi jamur, cacing, tumor, dan pembesaran limfoid. Adapun penyebab lain dari terjadinya radang usus besar adalah kalian mengonsumsi mie instan secara berlebihan. Juga kalian mengonsumsi gorengan secara berlebihan. Yang saat ini sedang digemari oleh anak muda yaitu seblak. Itu juga sangat berbahaya loh dan bisa menyebabkan radang usus besar. Lalu yang terakhir adalah makanan cepat saji. Kalian tahu nggak sih, ada loh cara yang bisa kalian lakukan untuk mencegah radang usus buntu. Yang pertama yaitu dengan minum wedang jahe. Kedua, teh daun mint dan sari lemon. Dan yang terakhir yaitu minyak jarak dan handuk. Handuk yang direndam dengan minyak jarak lalu ditempelkan pada area bagian kanan perut. Di sini. Sekian penjelasan dari kami mengenai organ pencernaan usus besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.